Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali seperti minggu yang kemarin tentang surat Al-Fajr. Minggu kemarin sudah saya bacakan ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Di sini Allah itu ingin menceritakan kepada manusia bahwa sesungguhnya bila mana manusia itu tidak berbuat baik, maka manusia itu akan mengalami suatu kerugian yang amat besar. Karena apa? Allah itu akan memperlihatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah lewat firman-firman-Nya, yaitu yang pada ayat 21 dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu akan menghancurkan bumi dengan sehancur-hancurnya. Setelah ditiupkan terompet yang pertama dan yang kedua, bumi itu akan sama-sama meledak, akan saling bertabrakan, dan pada saat itu pula lah mulailah manusia itu dikumpulkan. Dan pada saat mulai manusia itu dikumpulkan, Allah itu akan datang, yaitu wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhan engkau dan para malaikat dalam keadaan berbaris yang sangat rapat dan sangat lurus. Kemudian pada saat itu pula lah Allah itu menyuruh para malaikat itu untuk memperlihatkan apa itu neraka jahanam, yang mungkin di dunia itu manusia itu hanya masih menerka-nerka saja. Kita itu sekarang itu masih menerka-nerka saja. Bagaimana sesungguhnya neraka itu seperti apa? Mungkin ada nanti dalam surat Al-Ghasyiyah tentang neraka, dan juga surat Al-Fajr ini tentang neraka juga, yaitu waji'a yauma idzin bi jahannama. Kemudian pada saat itu Allah itu menyuruh mendatangkan neraka jahanam dan dipanggul oleh 70.000 dengan pegangannya itu adalah 70.000 tali tampar, dan setiap tali tamparnya itu diusung atau dipegang oleh 70.000 malaikat. Dan pada saat itulah manusia itu mengatakan yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itulah manusia itu teringat apa yang pernah kita lakukan di dunia, terutama manusia-manusia yang durhaka terhadap syariat-syariat Islam, manusia-manusia yang tidak mempelajari dan menggunakan syariat-syariat Islam. Semuanya sepak terjangnya itu sesuai dengan hawa nafsunya,
Kemudian pada saat itu manusia itu mengatakan wa anna lahu dzikra, padahal apa gunanya peringatan lagi. Dan pada saat itu manusia itu mulai mengingat, sehingga mereka itu mengatakan ya laitani qadamtu li hayati, wahai alangkah baiknya jika aku dari semula telah bersedia untuk penghidupanku ini. Lihayati, penghidupanku ini itu adalah kehidupan kita di akhirat kelak. Penghidupan kita di akhirat kelak. Karena neraka jahanam itu adalah arqaul ba'ir, sumur yang sangat dalam. Dan dalamnya neraka jahanam itu adalah 70.000 tahun perjalanan. Dan itu harus kita kita renungkan. Bahkan Rasulullah saja kalau menerangkan tentang ayat-ayat yang menerangkan hari kiamat, Rasulullah itu sampai beruban memikirkan tentang hari kiamat yang akan datang. Itu sampai Rasulullah itu akan beruban. Lah kalau kita bagaimana? Karena apa? Kalau kita itu besok mengatakan ya laitani qadamtu li hayati, itu sudah tiada guna. Karena apa? Ad-dunya barul amal. Sesungguhnya dunia itu tempat kita itu beramal. Sedangkan wal akhiratu darul jazaa. Sedangkan akhirat itu adalah tempat menerima apa yang pernah kita lakukan, tempat balasan yang kita lakukan. Makanya pada saat itu yang kecewa atau merasa rugi itu bukan hanya manusia yang tidak beriman saja, bahkan orang yang beriman itu juga menyesal. Kenapa saya itu sedikit sekali mengamalkan atau beramal soleh pada saat dia itu masih hidup? Karena apa? Sebelum kita balik itu amalan kita tidak ditulis. Itu adalah untuk bapak ibu kita. Kalau kita punya anak, kemudian anak itu dari 0 tahun sampai anak itu balik, kalau anak itu melakukan perbuatan yang baik, apa yang kita ajarkan, itu pahalanya itu ke kita sebagai orang tua. Akan tetapi kalau sesudah dia itu sudah balik, maka pahalanya itu sudah di tangannya sendiri, tidak diberikan kepada orang tuanya. Makanya jangan sampai kita itu besok di akhirat itu mengatakan ya laitani qadamtu li hayati. Sudah tiada guna kita itu mengatakan seperti itu. Sudah tiada guna. Karena huruf laita itu adalah huruf tamani, yaitu mengeluh, mengharap sesuatu yang tidak akan dapat dicapai lagi. Walaupun kita itu mengeluh, walaupun kita itu menyesali, walaupun kita itu merasa merasa merugi, itu sudah nggak akan kita capai lagi suatu penyesalan itu. Karena tadi yang saya katakan, ad-dunya darul amal. Sesungguhnya dunia itu tempat beramal. Tempat kita itu mengumpulkan modal untuk kita bawa kelak. Sehingga karena waktunya telah berlalu, kalau aku tahu akan begini nasibku, mengapa tidak sejak dahulu waktu di dunia aku berusaha akan mencapai hidup bahagia di hari ini. Manusia itu akan seperti itu. Apalagi yang ayat ke-25 Allah itu mengatakan fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak siapapun akan dapat mengazab seperti azabnya.
Berarti apa? Azabnya Allah itu sangatlah dahsyat. Mungkin sanksinya manusia sekejam-sekejamnya manusia, yaitu misalkan Fir'aun, yaitu dengan menggunakan pasak-pasaknya. Kita itu pada saat itu adalah sesuatu hukuman yang sangat kejam, tapi itu belum ada apa-apanya. Kalau Fir'aun menghukum yang dianggap dia itu bersalah, bahkan istrinya itu dipenteng tangannya, kakinya dengan pasak-pasak di atas batu dan di bawah matahari yang sangat terik. Bahkan ada yang ditindih batu. Bahkan istrinya yaitu Asiyah itu sampai dia itu dibunuh, dilempar dengan batu tersebut sampai hancur tubuhnya. Itu belum ada apa-apanya dengan azabnya Allah Ta'ala. Makanya apa? Rasulullah itu bila mana mengingat apa yang akan terjadi di hari kiamat, itu Rasulullah itu sampai beruban beliau. Makanya apa dikatakan wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak siapapun akan dapat mengikat seperti ikatannya. Berarti apa? Azabnya Allah, kemudian kita itu masuk ke dalam neraka, itu tidak kita itu lenggang-lenggang kangkung jalan, tangan itu bisa melambai-lambai, kakinya itu bisa bergerak sesuka hati, tetapi apa? Kita itu akan diikat, dan ikatannya itu tidak seperti ikatan yang lainnya. Makanya di sini dikatakan ini adalah azab Allah Ta'ala, bukan azab makhluk. Bagaimanapun kuat kuasanya, ikatan belenggu Tuhan yang tidak ada satu belenggu pun dalam dunia ini yang akan dapat menandingi belenggu Tuhan itu. Berarti apa? Ikatannya itu sangat kuat, sangat kuat sekali. Makanya apa? Di dalam salah satu ayat di surat Al-Haqqah, Allah itu mengatakan, dan kemudian mereka itu dimasukkan ke dalam neraka dan dirantai, dan rantainya itu panjangnya sampai 70 hasta. Sampai 70 hasta. Rantainya itu panjangnya itu sampai 70 hasta. Bagaimana hal tersebut? Pakainya rantai yang panjangnya itu 70 hasta, itu dalam surat Al-Haqqah. Tapi ayatnya saya lupa ayat berapa. Itu Allah itu menerangkan di dalam ayat tersebut, maka manusia itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan dirantai yang rantainya panjangnya sampai 70 hasta. Itu mulailah kita itu bertafakur, memikirkan hari tersebut, hari yang benar dan termasuk dalam bagian terpenting dalam keimanan kita sebagai seorang muslim. Sesudah percaya kepada Allah dan terasalah pada kita bahwa tidak ada tempat berlindung daripada murka Allah, melainkan kepada Allah juga kita berlindung. Berarti besok itu enggak ada namanya yang bisa menolong kita. Harta kita, anak kita, istri atau suami kita, semuanya itu tidak akan bisa menolong. Kalau bila mana apa kita itu di dunianya itu dalam
mengumpulkan amal soleh kita itu sangatlah sedikit. Makanya dalam suasana yang demikian itu kita itu harus selalu membaca ayat-ayat Allah Ta'ala yang bisa memberikan pengharapan kepada jiwa, biar jiwa itu kita itu bisa tenang dan tentram. Makanya dalam ayat yang ke-27 dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang telah mencapai suatu ketentraman, nafsul mutmainnah. Karena manusia itu sebelum kita itu mencapai dengan nafsul mutmainnah, kita itu harus ada namanya tingkatan-tingkatannya. Nafsu itu ada 3 yang ada di dalam manusia. Yang pertama yaitu nafsul amarah, yaitu jika manusia ingin memenuhi semua kehendak yang diinginkan hawa nafsunya dalam segala bidang kehidupan, sehingga tidak menghiraukan kaidah-kaidah agama, itu adalah adalah nafsul amarah. Semuanya itu pasti kita itu mempunyai hal tersebut. Dan nafsul amarah ini pasti akan mengarahkan kita ke dalam suatu tindak kejahatan apapun itu. Mungkin kita takabur, mungkin kita tamak, mungkin kita kikir, mungkin kita sebagai manusia itu mempunyai jiwa yang bengis. Kan sekarang itu banyak manusia-manusia itu mempunyai sifat yang sangat bengis untuk menghilangkan nyawa saudaranya. Itu sangatlah mudah, baik itu dari anak-anak, mungkin itu dewasa, bahkan orang tua. Jiwa yang sangat tenang, jiwa yang sangat lembut, itu tidak ada pada manusia sekarang. Ada mungkin, tapi jarang. Itu perlu kita kita pahami, kita kita pikirkan. Apakah kita itu masih dikendalikan oleh nafsu amarah kita? Kalau kita itu tersinggungan, mudah marah dan sebagainya, berarti kita itu masih mempunyai kita masih dikendalikan oleh nafsu amarah kita. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah, yaitu bila mana kita itu mempunyai rasa menyesali diri, adanya suatu rasa penyesalan apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita itu sudah mempunyai rasa menyesal, kita itu kita itu mungkin terngiang-ngiang dengan apa yang kita lakukan. Kita itu mungkin cenderung mencela diri kita sendiri. Itu berarti kita itu sudah termasuk ke dalam nafsul lawamah. Makanya dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 yang artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Menyesali dirinya sendiri. Makanya
yang kemarin saya katakan bahwa Umar bin Khattab kalau setiap hari Jumat, terutama orang-orang Arab terdahulu, kalau setiap hari Jumat dia itu selalu berintrospeksi diri, dan mereka itu menyesali apa yang pernah ia perbuat, sampai Umar bin Khattab itu memukul-mukul badannya karena menyesali. Karena di sini itu yaitu merasa kurang melakukan kebaikan maupun menyesal atas keburukan yang dilakukannya. Makanya dalam surat Al-Qiyamah itu ada kata an-nasul lawamah, yaitu menyesali sesuatu kebaikan yang sangat kurang. Aku kok beramal soleh kok sidik temen, wingi ngerti yo kae kok ana sedulurku yang kekurangan membutuhkan bantuan, aku kok memberikannya segitu saja, padahal mungkin aku memberikan lebih dari itu, aku itu mampu. Itu berarti kita itu sudah jiwa kita itu dalam lawamah, menyesali diri, baik itu penyesalan yang tentang kebaikan, apalagi menyesali atas keburukan yang pernah kita lakukan. Itu adalah tingkatan-tingkatan hawa nafsu kita, jiwa kita, sebelum sebelum kita itu sampai dengan an-nafsul mutmainnah, mencapai jiwa yang sangat yang sangat tenang dan tentram. Makanya dalam buku ini Pak Hamka itu mengatakan demikian pentingnya sampai dijadikan suatu sumpah, karena bila kita telah sampai yaitu nafsul lawamah, artinya kita telah tiba di persimpangan jalan atau akan menjadi orang baik dengan pengalaman yang mengajarkan diri, atau menjadi orang cilaka karena sesal yang tumbuh tidak dijadikan suatu pengajaran. Berarti kalau sudah di tingkatan nafsul lawamah itu kita itu di antara persimpangan. Hidup itu adalah suatu pengalaman, hidup itu adalah suatu pengajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Apakah kita itu akan menjadi orang baik, ataukah kita itu akan menjadi orang yang cilaka? Tergantung kita itu mau memilih yang mana. Sehingga dikatakan seperti itu. Kemudian karena kesal yang tumbuh tidak dijadikan pengajaran, lalu timbul yang dinamai itu adalah suatu keterlanjuran. Suatu keterlanjurannya itu nanti kita itu akan mengatakan ya laitani qadam tuli hayati. Besok kita itu di akhirat kelak itu akan mengatakan seperti itu. Nek api, kenapa kok aku itu berbuat apik tapi kurang banyak? Kalau kita itu berbuat maksiat, kenapa saya itu tidak sadar, tidak mau bertaubat? Kemudian yang selanjutnya yaitu Pak Hamka mengatakan karena pengalaman dari dua tingkat nafsu tersebut kita dapat naik sampai mencapai an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mencapai suatu ketenangan dan ketentraman, jiwa yang telah digembleng oleh pengalaman dan dari penderitaan, jiwa yang telah melalui berbagai jalan berliku sehingga tidak mengeluh lagi ketika dia itu mendaki, karena di balik pendakian pasti ada penurunan,
dan tidak gembira melonjak lagi ketika menurun, karena sudah tahu pasti bahwa di balik penurunan akan bertemu lagi pendakian tersebut. Berarti apa? Nafsul mutmainnah itu berarti apa? Bila mana kita itu diberi oleh Allah Ta'ala suatu kelebihan, kita itu apa? Keluar namanya rasa syukur kita. Akan tetapi bila mana kita itu mendapatkan suatu penurunan dalam kehidupan, terutama rezeki kita itu tetap sabar. Karena apa? Ketika rezeki itu sekedar hanya untuk makan, berarti kita itu tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Karena apa? Orang muslim yang beriman dan disayang oleh Allah Ta'ala itu kebanyakan dari beberapa referensi adalah orang muslim yang banyak diberi cobaan. Mungkin dia sakit-sakitan, mungkin anaknya banyak, tapi apa? Rezekinya pas-pasan. Tetapi apa? Bisa juga orang muslim yang diberi suatu kekayaan juga apa? Itu adalah suatu ujian. Kita bersyukur atau tidak? Rasa syukur kita itu sesuai dengan syariat atau tidak? Dan an-nafsul mutmainnah ini akan bisa kita rasakan ketika itu dicabut oleh malaikat Israel. Oleh malaikat Israel adalah pada saat itu mulailah kita itu merasakan suatu pencapaian, suatu ketentraman. Malaikat itu akan datang dengan lemah lembut, dielus kita, dahi kita itu dielus, dan malaikat itu mengatakan, keluarlah hai roh yang ada dalam tubuh ini, dan roh itu akan keluar dengan sendirinya dengan lembut. Itu berarti apa? An-nafsul mutmainnah itu adalah apabila mana kita itu sakratul maut. Dan orang yang sakratul maut dalam keadaan an-nafsul mutmainnah itu apa? Dia itu akan melihat rohnya itu terbang. Rohnya itu akan terbang. Rohnya itu lepas dari tubuhnya. Dan rohnya orang tersebut melihat rohnya itu pergi dari tubuhnya. Makanya apa? Ada beberapa ulama mengatakan di saat orang yang mati dalam keadaan an-nafsul mutmainnah itu apa? Mereka itu matanya itu ke atas, melihat ke atas. Tapi mungkin kebanyakan kalau kita itu menganggap kalau orang yang meninggal dunia kemudian dalam keadaan matinya terbelalak, matanya itu melihat ke atas, itu biasanya dikatakan oh itu manusia mati yang su'ul khotimah. Berarti mungkin itu orang kebiasaan melihat film di Indosiar. Padahal apa? Belum tentu dia itu mati su'ul khotimah. Karena apa? Dia itu melihat rohnya itu keluar dari tubuhnya, dan dia itu akan tersenyum. Bukan berarti dia itu belum tentu dia itu su'ul khotimah. Itu. Kemudian apa? Nanti di hari kiamat. Kemudian irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Di sini itu berarti apa? Setelah kita itu mencapai suatu ketentraman, yaitu jiwa yang telah mencapai makrifat sehingga tak sabar lagi bercerai dari Tuhannya,
walau sekejap mata Tuhan itu senantiasa tetap dalam ingatannya. Kemudian apabila Tuhan Allah berkehendak mengambil nyawanya, hamba yang beriman tentramlah jiwa yang terhadap Allah dan tentram pula terhadapnya, sehingga pada saat itu setelah adanya susah payah engkau dalam perjuangan hidup di dunia yang fana ini, sekarang pulanglah engkau kembali kepada Tuhanmu dalam perasaan yang sangat lega. Berarti apa? Semuanya itu setelah kita itu menyelesaikan tugas kita, setelah kita itu menyelesaikan ujian-ujian kita di dunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka kita itu akan kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang sangat lega, dan diridhoi. Makanya dikatakan Rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dalam keadaan yang ridho dan diridhoi. Berarti apa? Allah itu ridho dan kita itu juga menginginkannya. Makanya dalam hidup ini kita itu jangan namanya mengeluh dengan apa yang telah kita yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Qadha kita itu bagaimana, dan juga kita tidak mengeluh qadarullah-nya Allah Ta'ala, terutama itu qadarullah-nya Allah Ta'ala. Karena qadarullah-nya Allah Ta'ala itu antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu pasti berbeda-beda, nggak sama. Ujian juga nggak akan sama. Kemudian fathuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kemudian dikatakan wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku, ke dalam surganya Allah Ta'ala. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku itu, di sana telah menunggu orang-orang yang baik, yang taraf perjuangan hidupnya itu sama dengan kita, bersama-sama di tempat yang tinggi dan mulia, dan bersama mungkin bisa juga kita itu akan berkumpul dengan para nabi dan para rasul, atau mungkin dengan para waliyullah. Mungkin kita itu akan bersama dengan para syuhada. Di situ dikatakan, dan disitulah yang dinamakan wahasuna ulaika rafiqa, yaitu itulah semuanya sebaik-baik teman. Berarti sebaik-baik teman itu adalah besok yang ada di surga bersama kita. Sebaik-baik teman kita itu di dunia kadang ngeselke, kadang membuat hati kita itu bersedih dan sebagainya. Akan tetapi sebaik-baik teman itu pada saat kita itu di surga nanti, setelah kita itu bersama dan kita itu masuk ke dalam di surga tersebut, maka disitulah kita itu terlepas, dan kita itu akan menerima cucuran nikmat yang tiada putus dari Allah Ta'ala. Makanya yang kemarin dalam surat Al-Balad, yaitu Allah itu menciptakan manusia itu dalam keadaan bersusah payah. Disinilah Allah itu mulai menghilangkan susah payah kita, Setelah setelah kita itu masuk surga, di situ itu nikmat tiada putus. Karena nikmat Allah itu adalah
100. Yang diturunkan di dunia itu hanya 1 saja. Yang 99 itu ditangguhkan oleh Allah Ta'ala di surga kelak. Sehingga apa? Nikmat yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan lebih daripada apa yang kita khayalkan oleh manusia atau hati kita. Berarti apa? Nikmat Allah itu yang ada di surga itu mungkin tidak ada dalam khayalan kita. Kita mungkin menghayal, oh iya enak ya jadi manusia yang begini. Mungkin kita itu menghayal memakan pisang tapi rasanya durian. Itu adalah suatu khayalan. Tapi apa? Mungkin di surga kelak Allah itu menyiapkan buah-buahan yang sangat lezat, yang enaknya melebihi dari apa yang ada di dunia ini. Sehingga apa? Dengan hal tersebut an-nafas diartikan dengan roh manusia, dan robiki diartikan adalah tubuh atau tempat roh itu. Dahulunya berkembalilah kamu ke dalam tubuh yang dahulu telah kamu tinggalkan ketika maut itu memanggil, sebagai pemberitahu bahwa di hari kiamat nyawa dikembalikan ke tubuh yang aslinya. Berarti apa? Di sini itu Allah itu akan mengembalikan tubuh kita yang mungkin setelah kita itu sakratul maut itu telah meninggalkannya, dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala. Di sini dikatakan sebagai pemberitahu bahwa di hari kiamat nyawa dikembalikan ke dalam tubuh aslinya. Ini yang dikatakan adalah fi abdi, yaitu pertolongan dari Allah Ta'ala. Berarti apa? Semua yang ada dalam surat Al-Fajr, ayat dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu mungkin ayat 21 sampai dengan ayat 30, itu adalah semua adalah pertolongan. Terutama ayat 27 sampai dengan ayat 30, yang Allah itu telah memberikan suatu warning, sehingga kita itu mau memikirkan, dan setelah kita itu memikirkan, kita itu mau melakukan, dan setelah kita melakukan, kita akan mendapatkan balasannya sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Nggak ada namanya Allah itu akan membalas melebihi seperti apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Berarti semuanya baik maupun buruknya yang ada pada kita di dunia, Allah itu pasti akan membalasnya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang hari kiamat, bahwa sesungguhnya hari kiamat itu sangatlah mengerikan, dan di situ azabnya sangatlah sangatlah hebat. Makanya dalam surat Al-Ghasyiyah ini Allah itu memberikan tahu kepada manusia, Al-Ghasyiyah itu adalah sesuatu yang mengerikan. Makanya dikatakan hal ataka hadisul ghasyiyah, sudahkah datang kepada kamu berita kejadian yang ngeri itu? Apakah kita itu sudah mengetahui hiruk pikuk hari kiamat yang mungkin akan kita alami esok hari? Karena apa? Al-Ghasyiyah itu bisa dikatakan adalah nama dari suatu neraka, Al-Ghasyiyah. Kemudian apa? Bisa juga diartikan, yaitu salah satu nama dari hari kiamat. Sehingga di sini juga
dikatakan yaitu nama sifat penghuni dari hari kiamat itu pula. Berarti Al-Ghasyiyah itu bisa diartikan sebagai nama hari kiamat, kemudian nama neraka, kemudian salah satu nama hari kiamat, kemudian sifat atau nama penghuni dari neraka jahanam. Makanya apa? Taksanar, yaitu apa maksud dalam neraka tersebut, berarti dalam neraka jahanam tersebut. Kemudian dikatakan wujuhu yauma idzin khashi'ah, beberapa wajah di hari itu tunduk dan terhina. Berarti apa? Dalam surat Al-Ghasyiyah ini dikatakan bahwa wajah dari orang-orang yang telah merasa bersalah di masa hidupnya yang lampau, merasa sendiri betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, dan betapa ngerinya ihwal yang dihadapinya. Maka yang dalam surat Al-Fajr berarti apa? Kita itu sudah diperlihatkan neraka itu seperti apa. Makanya apa di kemarin yang saya katakan bahwa neraka itu mempunyai tidak hanya diam saja tetapi berbunyi, yaitu syafir dan syahik, yaitu bunyian yang menggelegar. Bunyian yang menggelegar, baik itu bunyian yang menggelegar yang ke dalam maupun yang keluar. Dan di situ apa? Manusia itu dikatakan amilatun nasibah tasla naron hamiyah, yang bekerja, yang berpayah lelah, yang terbakar dalam api yang sangat panas. Berarti apa? Di sini itu dikatakan amilatun nasibah, di dunia itu sudah letih beramal. Kadang itu kan ada orang yang di dunia itu sudah letih beramal, tapi dia itu di akhirat itu akan masuk neraka. Letih beramal, tapi apa? Di akhiratnya itu akan masuk neraka. Yaitu yang pertama, yaitu apa? Orang-orang Nasrani, terutama para pendeta. Pendeta-pendeta orang-orang Nasrani itu di dalam dunianya itu beramal sangatlah banyak. Kalau pendeta sekarang nggak tahu, tetapi apa dalam buku-buku yang referensi yang lainnya itu apa? Orang-orang atau para rohib yang terdahulu di zaman Rasulullah itu sangatlah banyak amalannya. Sampai Umar itu mengatakan dia itu sangat baik dan baiknya melebihi orang muslim, tetapi alangkah sangka besok dia itu tidak akan mendapatkan balasan kebaikannya. Berarti apa? Dia itu di dunia itu beramal dengan susah payah, akan tetapi apa? Di akhirat itu akan masuk neraka. Kemudian apa? Orang yang ahlu bid'ah, ahli bid'ah, terutama orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu masalah ibadah dibandingkan orang muslim itu melebihi dari orang-orang muslim. Tetapi apa? Mereka itu dikatakan sebagai di dunianya itu letih, tetapi di akhiratnya itu masuk neraka. Kemudian apa? Di sini juga bisa diartikan yaitu apa? Dibuat capek nanti di akhiratnya. Di akhirat itu oleh Allah Ta'ala itu kita itu akan dibuat capek. Bagaimana kita itu tidak dibuat capek? Kita di padang mahsyar itu ada yang menafsirkan di padang mahsyar itu kurang lebih 100.000 tahun. Akan tetapi ada yang mengatakan adalah 50.000 tahun. 50.000 tahun kita menunggu, dan matahari itu dalam keadaan sejengkal dengan kepala kita. Dan juga apa? Kita itu mungkin di padang mahsyar Allah itu apa? Tidak
namanya Allah itu menghadirkan kita di padang mahsyar itu tidak seperti kita itu sekarang di dunia, tetapi dibalik. Kepala itu di bawah dan kakinya itu kita itu di atas. Ada yang seperti itu. Bahkan di di padang mahsyar itu air keringatnya ada yang sedengkul, ada yang sepusar, ada yang seleher dan sebaiknya. Dan setelah kita itu diterjunkan ke dalam neraka itu kurang lebih 50.000 tahun. Dan setelah kita itu masuk ke dalam neraka, kita itu disuruh oleh Allah Ta'ala, silahkan kalau kamu bisa naik ke atas. Kalau kita itu di dalam neraka itu, orang-orang itu banyak yang ingin naik lagi ke atas, karena sangat dahsyatnya itu neraka, sangat mengerikannya neraka. Ini saja dari saya karena waktu maghrib sudah masuk. Marilah kita bersama-sama tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.